Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan, mengulas dari kitab Pengkhotbah. Kali ini kita akan melihat dari pasal 3 ayat 16 sampai 22. Sebelum kita membaca dan mengulas bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk segala berkat pemeliharaan Allah yang setia, dan terima kasih karena kami boleh mengenal Allah yang hidup, yang memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu beserta dengan kami. Terlagi kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh menyingkapkan segala kebenaran, supaya apa yang akan diulas pada kesempatan kali ini, Engkau sendiri yang menguasai, mengurapi dan yang memimpinnya, ya Allah. Kami berdoa menyerahkan ulasan firman Tuhan dari pengkhotbah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan melihat dari pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22 di bawah tema ketidakadilan dan nasib. Bacaan seperti biasa akan kita baca seiring dengan alur pembahasan kita. Bapak Saudara, kehidupan tidak pernah adil. Itu sebuah realita yang kita harus hadapi. Kenapa ini penting sebagai pembuka dalam bahasan perikop pasal 3 ayat 16 sampai 22 ini? Karena seringkali kita sebagai manusia, meskipun kita sudah beriman kepada Allah, tetapi acap kali Bapak Saudara, kita tetap mencari keadilan, kebenaran dari dunia ini, dan seringkali kita gagal untuk melihat, berfokus pada Allah, memandang hanya kepada Allah yang sempurna keadilannya dan yang utuh kebenarannya itu. Dan godaan untuk membandingkan, untuk lebih melihat keadilan dunia, untuk melihat kebenaran dari kata dunia adalah godaan yang memang menjadi tantangan kita terus-menerus sepanjang hidup kita, khususnya ketika kita mengikut Tuhan. Pengkhotbah dalam perikop ini menyinggung soal ketidakadilan. Ada satu realitas kenyataan yang dikemukakan di ayat yang ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Lalu apakah ayat ini berkata bahwa kita tidak akan pernah bisa menemukan keadilan di pengadilan atau tempat keadilan? Tentu tidak, saudara. Tapi ayat ini ingin berbicara bahwa kita tidak bisa sangat atau terlalu mengandalkan pengadilan dunia ini. Ada banyak hal yang akan mengecewakan kita, dan itu realitas yang kita hadapi. Mengapa ada ketidakadilan di tempat pengadilan? Mengapa tidak terdapat keadilan di tempat yang seharusnya ada keadilan? Karena dunia ini, di bawah matahari ini adalah dunia atau kondisi di bawah matahari yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi konsep ini, kesadaran ini, pemahaman bahwa semua sudah jatuh dalam dosa dan sudah terkutuk karena manusia melanggar perintah Allah adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima. Dan tapi biarlah kenyataan ini boleh menjadi satu faktor yang mendorong kita untuk terus memandang kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Kita menjalani dunia ini tanpa bergantung atau tanpa terlalu bersandar kepadanya. Kita menjalaninya di bawah anugerah Allah, di dalam anugerah Allah, dan dipimpin oleh anugerah Allah. Itu sebabnya pengkhotbah melanjutkan di ayat yang ke-17. Berkatalah aku, kata Kohelet atau pengkhotbah itu, dalam hati. Kata dalam hati ini berarti sebuah permenungan, sebuah refleksi dalam diri. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Manusia dalam keterbatasan pandangan, dalam keterbatasan waktu, dalam keterbatasan pikiran tidak akan pernah bisa memahami
seutuhnya sebuah kisah kehidupan, nasib atau takdir, karena keterbatasannya itu. Hanya Allah, Bapak Ibu Saudara, yang mampu melihat dengan utuh, karena Dia adalah Allah yang awal, yang ada, dan yang akan datang. Itu sebabnya pada bagian sebelumnya pengkhotbah, seperti sudah kita ulas pada kesempatan yang lalu, bahwa penting sekali memahami Allah yang kekal dan kita yang tidak kekal di dunia ini. Penting sekali memahami betapa dunia ini sia-sia atau fana, dan Allah itu tidak fana, Allah itu abadi, kekal. Jadi ketika kita menjumpai atau bahkan mengalami ketidakadilan dalam hidup ini, mendapat perlakuan yang tidak adil, perlakuan tidak benar dari orang atau dari kehidupan yang kita jalani, maka kita harus menyadari bahwa karena itu semua bukan Allah. Jadi Bapak Saudara, ayat 17 adalah satu pelengkap penyempurna. Jadi kalau kita hanya melihat sepotong, yaitu pada ayat ke-16 ada yang ketidakadilan, kalau kita hanya berkutat melulu pada realitas ini, maka kita menjadi orang-orang yang bodoh, Bapak Saudara. Karena kita memiliki Allah yang, itu sebabnya Kohelet melengkapi itu, membungkus itu, menyempurnakannya di ayat 17. Allah akan mengadili, ya, baik orang yang benar atau adil maupun orang yang tidak adil. Akan ada waktunya, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan, ya. Jadi ketidakadilan adalah realitas yang seharusnya menolong kita, mendorong kita untuk lebih lagi melihat kepada Allah, lebih lagi bersandar pada keadilan Allah, dan percaya satu gambaran besar, satu meta narasi bahwa semua yang terjadi tidak pernah lepas dari kedaulatan Allah, dan semua aksi, perbuatan, sikap akan menuai, akan diadili pada akhirnya. Jadi kalau seandainya kita melihat ada ketidakadilan terjadi dan seolah-olah itu dibiarkan, maka kita harus melihat jauh ke depan pada keabadian, kekekalan Allah, bahwa itu semua tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Ada konsekuensi yang harus ditanggung dari setiap perbuatan itu. Ya. Lalu lebih lanjut, perikop ini berbicara tentang hal yang tidak kalah menarik, yaitu nasib manusia. Ya. Ayat yang ke-18 sampai 21. Tentang anak-anak manusia, kata Kohelet, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Loh, kalau kita hanya berhenti sampai ayat ini, maka kita akan kaget. Loh, kok bisa Allah mengizinkan pengkhotbah menulis ini, bahwa Allah menguji dan memperlihatkan, ya, dalam proses menguji itu Allah ingin menyingkapkan satu fakta bahwa manusia itu hanya binatang. Loh, jadi kita disamakan dengan binatang. Nanti dulu, kalau kita hanya berhenti sampai situ dan kita tidak mau memahami lebih dalam maksudnya, maka kita akan terjebak pada kesimpulan yang keliru, ya. Kenapa kita disamakan nasibnya dengan binatang? Penjelasannya di ayat berikutnya, ayat 19 saya bacakan dengan ayat sampai ayat yang ke-21. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Nasib kita sama dengan nasib binatang. Samanya di mana? Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Jadi baik manusia satu saat akan mati, binatang pun satu saat akan mati. Ya, sama-sama. Seperti apapun kehidupan kita, seperti apapun perbedaan di antara manusia dan binatang, toh pada ujungnya semua punya akhir yang sama, yaitu kematian, meninggal. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia atau segala sesuatu adalah fana, sementara. Ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat, yaitu alam baka, alam kematian.
Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita sama dengan binatang? Karena nasibnya sama. Kita akan sama-sama mati, kita sama-sama dibuat dari debu dan kita akan kembali kepada debu. Lalu apa bedanya kita dengan binatang? Kita akan lihat itu, tapi ayat 21 menegaskan ada satu misteri, ya. Siapakah yang mengetahui? Siapa yang tahu? Kata Kohelet. Apakah nafas manusia itu naik ke atas dan nafas binatang itu turun ke bawah bumi? Kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah kita mati, kata Kohelet. Sama dengan binatang yang tidak tahu, kita pun tidak tahu. Seunggul apapun kita manusia, kita tidak akan tahu akhir daripada nasib kita sendiri. Lalu pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari ayat 18-21 ini? Bapak Saudara, ada satu hal yang izinkan saya melengkapi apa yang Kohelet sampaikan ini, yang Allah sampaikan melalui Kohelet ini, bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki insting primer. Dalam dunia psikologi ada dikenal satu insting lawan atau lari. Itu reaksi yang paling purba, itu reaksi manusia yang intelijensinya belum begitu berkembang, ya, atau kita menyebutnya otak purba. Dan itu masih ada dalam bagian dari saraf di otak kita. Otak purba itu satu cara berpikir yang refleks, ya. Semua orang punya, kita punya, Bapak Saudara, orang beriman, orang tidak beriman, orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak adil, lawan atau lari. Tapi kalau kita berhenti pada insting itu dan kita merespon setiap peristiwa, setiap pengalaman, setiap kejadian, setiap permasalahan dalam hidup kita dengan insting itu, maka kita tidak lebih dari hewan. Dalam bergereja, dalam beriman, kalau kita hanya punya insting lawan, hadap, ya, frontal, ya, atau lari, maka kita akan terjebak tidak lebih dari binatang. Iman kepada Allah adalah iman yang tidak seperti itu. Kebalikan dari insting purba, ya, otak purba lawan atau lari adalah hadapi, cari solusi. Itu kelebihan kita. Kalau kita ingin disebut sebagai manusia seutuhnya, Bapak Saudara, maka kita harus punya keunggulan dan tidak menyerupai atau meniru insting binatang. Banyak orang bergereja, Bapak Saudara, instingnya hanya saya dapat apa, nggak dapat saya pergi. Itu pemikiran di mana imannya masih iman yang cute, masih iman yang bonsai, yang tidak bertumbuh, Bapak Saudara. Bab iman yang bertumbuh, iman yang seperti oleh perumpamaan tentang penabur itu seperti tanah yang subur, maka iman itu akan bersedia menjalani sebuah proses. Bab insting lawan atau lari itu adalah insting yang anti terhadap proses, yang menolak proses. Jadi ketika kita dalam beriman, dalam menjalani kehidupan, dalam bertumbuh, menjalani usia dan hari-hari kita, maka ketika kita bersedia untuk menjalani proses belajar, mencoba, menghadapi, maka kita sedang berkembang sebagai manusia. Tapi kalau kita hanya bereaksi, saya dapat apa, nggak dapat, saya pergi. Kedengarannya simpel, tapi kesimpelan itu, kesederhanaan itu kita, atau istilah yang lebih tepat, gampangan itu tidak akan membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Kita tidak lebih dari hewan, binatang yang wujudnya manusia, yang dikasih segala fungsi kelengkapan manusia, tapi kelakuan kita seperti hewan. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita punya nasib yang sama, tetapi ada perbedaan jelas karena Allah berbicara tentang pengadilan, mengadili. Binatang pun mengalami konsekuensi, tetapi manusia lebih lagi, karena manusia diberikan roh yang kekal, hewan tidak. Kita diciptakan Allah, dibentuk dengan tangan Allah sendiri dan dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah. Tidak demikian dengan hewan yang lainnya. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa keunikan kita itu
adalah satu tantangan dan panggilan bagi kita untuk menjadi manusia seutuhnya. Tidak hanya sekedar seperti binatang. Ayat 22, ayat 21 maksud saya, itu berbicara tentang misteri. Binatang tidak Allah karuniai berpikir seperti manusia, Bapak Saudara. Ada satu misteri dalam kehidupan yang Allah hanya singkapkan kepada manusia. Itu sebabnya Allah berbicara hanya kepada manusia. Allah berfirman, bersabda kepada manusia, pada kita. Kalau kita mau menjadi manusia seutuhnya. Tapi firman Allah, benih itu tidak akan berguna, akan sia-sia kalau ditabur di dalam manusia yang sifatnya hanya mentok, terbatas pada naluri hewan. Orang-orang yang berkompetisi berlebihan, orang-orang yang punya ambisi gila-gilaan, orang-orang yang hanya memikirkan nafsunya adalah orang-orang yang hidupnya tidak lebih dari binatang. Dan mereka seringkali menjadi penyakit sosial, masalah di masyarakat, masalah di dalam gereja. Orang-orang yang mengejar kepentingan, orang-orang yang mengejar ambisi, orang-orang yang mencari status pengakuan, orang-orang yang tidak pernah puas, yang selalu haus akan identitas, kemasyuran, status, kebanggaan, adalah orang-orang yang tidak lebih dari hewan yang bersaing untuk merebut mangsa dan merebut kuasa di satu area perburuan. Jadi Bapak Saudara, yang dikasih Tuhan, pengkhotbah dalam perikop ini mengajak kita melihat dua hal ini, penting ini. Pertama, soal ketidakadilan, dan sudah dijawab bahwa memang dunia ini tidak adil. Itu sebabnya kita dipanggil tidak mencari keadilan dalam dunia ini, tetapi mencari keadilan di dalam Allah yang pasti pada waktunya, pada waktu Allah akan mengadili semuanya dengan seadil-adilnya. Yang kedua, soal nasib. Kita tidak bisa mengubah nasib kalau kita berlaku seperti hewan yang memang sudah ditentukan seperti itu, mentok. Kita adalah makhluk yang diciptakan Allah begitu dinamis, diberikan akal budi, diberikan kuasa, ya, dua mandat dalam kitab Kejadian, beranak cuculah dan kuasailah bumi, adalah satu mandat di mana kita diberi Allah karunia, kemampuan untuk berkembang lebih, untuk berbuat lebih, untuk berpikir lebih, untuk mampu menjalani proses menjadi lebih, bukan hanya mentok. Sebagai penutup dari perikop ini, ayat 22 adalah sebuah kesimpulan menarik pada bagian ini. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia, kata pengkhotbah, daripada bergembira dalam pekerjaannya, atau pada bagian yang lain seringkali dipakai istilah dari hasil jerih payahnya, ya. Sebab itu adalah bagiannya, ada jatahnya. Jadi iman yang sehat, manusia yang utuh adalah manusia yang menyadari bahwa untuk bisa menikmati sesuatu, ia harus mengusahakannya. Dan segala sesuatu yang kita dapatkan dari jerih payah, dari usaha yang tekun, yang giat, itu rasanya jauh lebih nikmat daripada sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah. Semakin panjang proses, semakin sulit penempaannya atau pembentukan sesuatu, maka hal itu akan menjadi semakin mulia. Saya pada kesempatan yang lalu memakai gambaran bahan karbon. Ada dua benda yang sama-sama sebetulnya terbuat dari karbon. Yang satu adalah arang yang kita pakai untuk masak. Yang satu lagi ada berlian. Sama-sama karbon. Di mana letak perbedaannya? Kenapa yang satu harganya jutaan kali lipat lebih mahal, sedangkan yang satu murah sekali dan cepat hancur? Nyaris hampir tidak ada harga yang layak. Karena berlian, Bapak Saudara, berlian melewati proses ribuan tahun, harus ditempa dengan suhu yang ekstrim, ya, dipendam begitu lama, prosesnya menyakitkan. Semakin panjang, semakin keras penempaannya, maka berlian itu akan semakin besar kadar karatnya, semakin bernilai. Itu satu ajakan bagi kita
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kalau kita tidak bersedia di tempat, kita tidak akan pernah menjadi manusia yang bernilai, yang berharga. Orang yang berharga adalah orang yang bersedia di tempat, orang yang bersedia menghadapi kenyataan. Dan puji Tuhannya, kita tidak dibiarkan sendiri. Allah akan menyertai kita. Nah, itulah makna Allah Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka biarlah itu menjadi bagian Allah. Kita mengerjakan bagian kita, Allah akan mengerjakan bagiannya Allah. Dan kalau kita menjalani itu selaras, kita mengerjakan bagian kita dan kita membiarkan Allah mengerjakan bagiannya, maka itu akan saling melengkapi dan kita akan menjalani satu kehidupan yang penuh makna. Biarlah kita boleh menjadi manusia seutuhnya dan memiliki hidup yang bermakna. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, banyak ketidakadilan, ketidakbenaran ini, kami boleh memandang kepada Allah, Sang Maha Adil dan Sang Maha Benar itu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memandang kepada Kristus, pada kemuliaannya, pada karya dan cinta kasih-Nya. Dan jangan pernah biarkan kami melihat kepada dunia yang muram, yang banyak masalah, yang jahat ini. Biarlah kami hanya melihat pada apa yang mulia. Hati kami merasakan yang mulia daripada Allah. Dan tidak kami biarkan untuk dirusak, diracuni oleh pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran negatif, prasangka, kedengkian, dan hal-hal yang berdosa lainnya. Oleh sebab itu kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan untuk menolong kami, mengaruniakan kepada kami iman dan segala karunia yang kami butuhkan untuk menjalani hidup kami menjadi bermakna. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Tuhan penebus kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.